Katanya les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek, karena dia ngerasa oh udah bisa gitu. Dia suka renang, dia suka banget renang. Kalau ketemu saya kan bilang nggak suka berenang. Aku nggak suka berenang ayah, aku nggak suka berenang. Dan itu berulang kali. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, nggak mau berenang. Bapak, kakak udah mau berenang. Apa namanya, pembunuhan anak. Kalau abang melihatnya seperti apa sih bang yang kemarin sempat viral? Ya biadab lah itu, nggak bener lah itu. Gue sih pengennya gimana mati ya. Banyak juga yang sangat apa namanya menyayangkan kenapa nggak langsung ditangkap baru setelah 7 hari pelakunya baru ketangkap nih bang. Ya, kan sekarang ini begini ya, kalau misalkan kita bicara pelaku, nanti kita coba lihat lagi di penyidikannya akan seperti apa, sampai mana buktinya akan kita lihat. Cuman gue kan punya anak, ngelihat kayak begitu kan kita emosi kan, kebakar kita kan emosinya ya kan ngelihat. Aduh, gue aja sampai nggak berani lihat videonya. Kita ceritain aja, gue bilang gitu kan, iya jadi begini pas, aduh nggak deh, gue nggak berani lihat videonya karena gue punya anak. Ya itu tadi, mudah-mudahan sih ya nggak ada jalan lain. Kalau gue sih kalau udah terbukti gue mati. Bang, jadi lebih takut nggak sih jadi menitipkan anak? Iya asli, gue jadi lebih takut bener. Gue jadi mulai nggak percaya siapapun akhirnya sekarang. Kalau mau nitipin anak ya gue mesti hati-hati dulu, bener-bener asli gue jadi parno. Kalau Kak Gina sendiri? Gina. Meka Gina. Gue Kinos. Mungkin ingat cerita kemarin Kak, mungkin seperti apa sih Kak sebagai seorang ibu juga? Oh aku sih, kalau Gina sih ya. Kalau aku sih begitu ngelihat, kan aku memberanikan diri ngelihat CCTV-nya kan. Terus pas lihat kayak antara nangis tapi marah banget, terus dan itu beritanya kan berseliweran banget, jadi setiap lihat lagi marah lagi. Tapi aku benar-benar gak kebayang sih di posisi orang tuanya tuh sehancur apa kalau kita aja yang nggak kenal bisa sepatah hati itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan dihukum seberat-beratnya sih Bang. Tapi jadi takut nggak sih Kak untuk menitipkan anak nih kepada orang terdekat mungkin? Oh iya, itu sebenarnya sih aku emang basicnya paranoid ya. Jadi dari dulu emang agak takut ya ternyata. Dari dulu emang aku apa ya, agak protektif lah terhadap Jin. Jadi dengan adanya berita ini makin deh paranoid. Dia tuh biar jelek-jelek ini ibu loh, dan sedalamnya. Halo Mbak, saya izin stitch ya videonya Mbak, karena ini sangat menarik. Sudah beberapa hari ini saya perhatikan kasusnya almarhum Dante, dan pekerjaan saya seorang aktor, di mana saya mempelajari ekspresi, reaksi, dan salah satunya yang paling susah adalah menurut saya tuh reaksi menangis, karena memang itu memerlukan konsentrasi yang sangat dalam, dan untuk sampai keluar air mata itu saya harus memasukkan kenangan atau memori sedih di dalam pikiran saya, dan lalu saya mengkonsentrasikan ke sana untuk bisa mengeluarkan air mata. Saya paham sih maksudnya Mbak, bahwa orang itu bisa aja datar-datar aja gitu karena shock saat orang yang paling disayangnya meninggal dunia. Tapi dalam kasusnya almarhum Dante ini beda Mbak. Ini tuh meninggalnya tidak wajar. Bukan karena usia tua, meninggal sakit, atau ada suatu kecelakaan. Dan di sini tuh yang saya perhatikan nih reaksi mamahnya pada saat menceritakan tentang sudah melihat CCTV dan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh si orang dewasa yang disebutkan sebelumnya, lalu memanggil orang tersebut yang mana di dalam CCTV itu kita semua bisa melihat dan sudah diumumkan ya, ada 12 kali tindakan memasukkan ke dalam air, keluar masuk. Ini yang saya highlight di sini, saya jadikan suatu kayak perhatian banget gitu, perhatian besar gitu ke mamanya. Kok bisa masih manggil orang itu beliau? Itu saya bingung gitu.
saya takjub sih, lebih ke takjub sih ya. Mungkin kalau saya mendapatkan peran sebagai seorang ibu yang kebetulan lagi sibuk karena harus syuting lalu meninggalkan anak saya, memberikan kepercayaan kepada orang lain bukan darah daging anak saya gitu ya. Kalau dan setelah kembali dari tempat kerja saya, tiba-tiba kabarnya anak itu udah flat gitu ya, tidak bernafas gitu. Mungkin reaksi saya akan seperti ini, Mbak. Saya percayakan anak saya satu-satunya pada manusia itu. Dia emang kekasih saya. Kenapa dia yang melakukan anak saya? Saya cuma pergi sebentar. Dan saya sudah berpesan kepada anak saya untuk tidak berenang. Membiarkan anak saya berenang. Anak satu-satunya. Anak saya satu-satunya. Laki-laki. Tega kamu. Seperti itu kira-kira kalau saya jadi mendapatkan peran sebagai seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anak laki-laki satu-satunya, masih kecil, berusia 6 tahun. Dan kehilangan nyawanya saat berada di tangan orang yang katanya dekat kekasih pacar saya gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi memang betul sih Mbak, ekspresi orang itu berbeda-beda. Tapi kalau saya seperti itu kira-kira kalau dapat peran menjadi seorang ibu yang kehilangan anak laki-laki satu-satunya. I don't know, mungkin kita memang harus apa ya, sama-sama melihat nanti ya perkembangan kasusnya. Tapi saya sangat berharap juga bahwa pendapat Mbak ini benar, karena sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat saya, hati nurani saya, kalau sampai udahlah saya nggak mau lagi. Let's see. Polisi akan menyampaikan hasil autopsi dan perkembangan kasus kematian Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara, yang diduga dibunuh oleh Yuda Arfandi, yang tak lain kekasih Tamara. Dalam jumpa pers tersebut, barang bukti saksi bisu ditampilkan. Barang bukti tersebut ditampilkan di atas meja. Terlihat baju renang yang dipakai Dante saat dirinya meninggal di kolam renang tersebut. Dari daftar barang bukti yang ada juga satu lembar hasil visum et vertum dari Rumah Sakit Polri, satu unit digital video recorder atau DVR, kamera CCTV merek, satu buah baju berenang anak wanita biru dan celana dalam warna merah, satu buah baju anak warna orange lengan panjang dan celana panjang warna hitam dengan motif macan. Ada juga baru renang milik tersangka Yuda Arfandi yang berwarna biru. Di lain sisi, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait update kasus pembunuhan Dante, anak dari artis Tamara Tiasmara, pada Senin, 12 Februari 2024. Total saksi yang sudah kita periksa sebanyak 23 orang, ungkup di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya. Korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan, sehingga korban tidak dapat meraih tepi kolam. Lanjutnya, Kombes Pol Wira juga memaparkan modus operandi hingga fakta-fakta baru kasus pembunuhan Dante yang dilakukan oleh tersangka YA.
Akhirnya, alasan Yuda Arfandi menenggelamkan Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas terungkap. Dalam pengakuannya, Yuda Arfandi berkilah hanya memberikan latihan pernapasan ke Dante. Namun ternyata, dia tak menyangka bahwa anak sang kekasih itu berujung meninggal dunia. Adanya pengakuan tersebut diungkap pihak kepolisian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Yuda Arfandi. Saat itu, Yuda menyebut dirinya membenamkan wajah Dante di kolam renang agar tak takut dengan air. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan, kata menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Iya, alasannya biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, tutur dia. Namun, pihak kepolisian kini kembali mendalam pernyataan Yuda Arfandi dalam kasus kematian Dante. Sebab, terekam dalam CCTV bahwa Yuda melakukan hal tersebut kepada Dante sebanyak 12 kali. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, ucap Wira. Sebelumnya, Tamara menyebut bahwa ia sangat percaya pada kekasihnya sehingga berani menitipkan Dante. Saya sangat percaya, makanya saya titipin. Malah saya lebih percaya sama orang ini daripada susnya sendiri, karena saya percaya sama dia, ujar Tamara di Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan tambahan pada Rabu 7 Februari 2024. Tamara mengatakan, ini bukan kali pertama ia menitipkan sang anak ke kekasihnya ini untuk diantar ke kolam renang. Meski demikian, Tamara mengatakan ini adalah kali pertama Dante renang di kolam renang di Durensawit tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda?